Jagat maya beberapa pekan lalu dihebohkan dengan hal-hal yang bikin geram karena kasus yang terjadi emang udah di luar nurul. Pembahasan video kali ini sangat bikin emosi, konyol, dan sedikit gelap. Dan kasus yang terakhir ini, Relung Nalar yakin kalau kalian bakal setuju dimana tingkah manusia ini udah sangat kelewatan sekali. Pembahasan pertama datang dari misteri kematian Dante. Kematian anak Tamara, Tiasmara, dan Angger Dimas, yakni Dante, menyimpan kejanggalan. Awalnya dikabarkan kalau Dante tewas karena tenggelam, tetapi beberapa temuan bukan karena itu, tetapi ditenggelamkan. Angger Dimas, mantan suami dari Tamara Tiasmara, bilang melalui sosial media kalau dirinya bekerja siang dan malam buat mengungkap kasus ini. Terus kejanggalannya di mana? Angger Dimas, ayahnya Dante, bilang kalau Dante kehilangan nyawa bukan karena tenggelam, tapi ditenggelamkan karena Dante sendiri udah bisa berenang. Karena Dante udah ikutan les. Malah sejak ia masih bayi, dan Dante berenang itu bukan cuma sekali, tapi udah sering. Waktu kejadian, si Tamara ini kan lagi syuting. Jadi yang nemenin Dante berenang adalah orang kepercayaan Tamara. Waktu dimintai keterangan sama wartawan, Tamara nggak mau nyebutin siapa orang kepercayaan yang nemenin Dante. Nah, hal-hal inilah yang bikin masyarakat banyak berspekulasi. Siapa sih sosok yang nemenin Dante? Kalau Dante bisa berenang, kok iya bisa tenggelam? Seandainya keram atau terjadi sesuatu, kan ada pendamping di sana yang bakal bantu kalau seandainya terjadi sesuatu. Situasi macam apa yang membuat anak yang bisa berenang tiba-tiba tenggelam? Dan kabar terbaru, sosok yang jadi tersangka kasus kematian Dante udah ditetapkan. Dan ternyata kekasih Tamara Tiasmara itu sendiri. Masih belum diketahui motifnya melakukan ini semua karena apa. Tapi kasus ini ada sedikit kemiripan dengan pasangan yang ada di Cina. Jadi ada pasangan Zhang Bu dan selingkuhannya Ye Chengchen, di mana pemerintah Cina udah mengeksekusi mati kedua orang ini. Ya karena melakukan pembunuhan dengan melempar dua anak Zhang Bu ke luar jendela apartemen di lantai 15. Ya ini pasangan udah nggak waras, dua anak kecil dilempar dari ketinggian. Hal ini mereka lakukan karena si anak dianggap akan menghalangi hubungan mereka kelak. Daripada entar nyusahin, mereka bunuh dua bocah tersebut. Cuma kok ya bapaknya ini setuju aja buat melakukan hal kejam kayak gitu. Arti dari cinta buta ya gini, cuma biar bisa bersama kekasih barunya segala cara dilakukan. Ngeri. Keputusan eksekusi mati dari pemerintah Cina ya udah tepat banget karena ini orang berdarah dingin dan tega melakukan pembunuhan kepada anak-anak. Meninggal bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Beberapa waktu lalu ada seorang cewek yang meninggal dunia saat joget. Menurut info yang beredar, kalau ini cewek meninggal diduga karena overdosis narkoba. Emang dari dulu Relung Nalar paling gemas perkara kasus narkoba. Bukan gemas karena penggunanya, tetapi buat si pengedarnya. Kalau pengguna itu korban, yang mereka perlu dibantu untuk keluar dari efek candunya. Sampai kapanpun narkoba itu nggak pernah bikin baik. Karena sekali udah dikonsumsi, cuma ada dua jalan. Kalau apes ya mati, tapi kalau beruntung ya masih hidup. Tapi seringnya tubuh mereka udah rusak atau beberapa organ di tubuh tidak berfungsi dengan baik. Jadi jauhi narkoba ya guys. Hal serupa juga dialami oleh seorang ibu yang meninggal sewaktu sedang joget.
Kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Kalau memang udah waktunya, maka apapun aktivitas kita saat itu terhenti sudah. Jangan pernah takut dengan kematian, karena kematian itu adalah hal yang pasti. Kita hanya perlu mempersiapkan sebaik mungkin. Dan kematian jauh lebih pasti ketimbang semua mimpi dan cita-cita kita. Kalau kalian diperbolehkan cara kalian mati oleh Sang Pencipta, kalian ingin mati di waktu apa nih guys? Komen di kolom komentar ya guys, untuk pengingat diri sendiri dan orang lain. Kasus yang terakhir ini sebenarnya Rulung Nalar males banget buat bahas, karena udah nggak habis pikir sama tingkah manusia yang satu ini. Kalian pasti udah paham sama kasus pelajar yang bunuh 5 orang satu keluarga, yang waktu pembunuhan rumah dibuat mati lampu, dan pelaku langsung masuk rumah dan membanda satu keluarga. Dan gilanya, si manusia ini memperkosa mayat yang udah tidak berdaya. Ini orang udah ODGJ kali ya. Dan beberapa lalu beredar video ketika dirinya berada di dalam penjara. Woi, cuki main. Woi, kau nggak lihat sini kan? Timut mati kau anjing. Bangsat. Nah, ketar-ketir tuh manusia ini yang ada di dalam penjara. Dia bunuh, habis itu mayatnya diperkosa. Ngerinya 2 orang yang diperkosa. Kalau bisa diadili persidangan, ya ini masih dikasih untung sih. Tapi kalau udah diajar di penjara, ya beda cerita. Masalah pemerkosa atau pelaku pencabulan seringnya berakhir tewas karena ya dikeroyok sama tahanan lain. Beritanya udah banyak banget. Pemirsa, seorang tahanan kasus asusila terhadap anak kandungnya tewas di dalam kamar tahanan Polres Metro Depok. Korban tewas usai dianiaya oleh sejumlah tahanan yang berada di dalam satu kamar tahanan. Kalau dari Rulung Nalar, ini orang dikasih hukuman mati. Karena kalau cuma di penjara terus dikembalikan ke masyarakat lagi dengan alasan di bawah umur, sangat-sangat berisiko dan berbahaya buat masyarakat untuk kedepannya. Lagian kalau dengan alasan di bawah umur, apa yang dilakukan sama ini orang udah bukan perilaku bocah lagi, ya emang murni kriminal. Kalau kalian gimana? Lebih setuju dihukum mati apa cuma di penjara aja? Karena masih di bawah umur. Komen pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang pengen support channel ini, bisa langsung subscribe. Atau kalian juga bisa langsung nyawer dengan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih udah nonton, dan ini Rulung Nalar.